Dua tahun berstatus tersangka kasus pencabulan santriwati, MSAT masih melenggang bebas. 7 kali berkasnya ditolak jaksa sampai akhirnya lengkap. 2 Kapolda Jawa Timur berganti. Upaya penangkapan persuasif hingga represif tak membuahkan hasil. MSAT yang merupakan anak seorang pemuka agama di Jombang, Jawa Timur masih merdeka. Dan polisi seolah tidak berdaya. 2 narasumber saya sudah bergabung secara virtual sore hari ini. Yang pertama saya sapa dulu anggota Kompolnas, Ibu Pungki Indarti. Ibu Pungki, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Terima kasih Ibu atas waktu Anda. Ada juga Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Mariana Amiruddin. Mbak Mariana, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak Pungki juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak-mbak sekalian sore hari ini atas waktu Anda. Saya ke Mbak Pungki terlebih dulu. Mbak Pungki, apakah Kompolnas memantau betul kesulitan atau hambatan atau proses yang sangat sulit 2 tahun ini untuk menangkap tersangka ini? Iya, Mbak Putri, terima kasih. Jadi kami tahun 2021 sebetulnya ya mulai turun untuk kemudian melakukan pemantauan terhadap kasus ini. Nah, sebelumnya memang kami menganggap proses sudah berjalan on the track begitu, sehingga baru kemudian 2021 kok kasus nggak segera P21 gitu ya. Nah, kami terus kemudian melihat apakah ada kendalanya. Nah, ternyata memang setelah kami koordinasikan dengan Polda Jatim, kemudian dengan kawan-kawan di kementerian lembaga, termasuk juga dengan kawan-kawan dari Komnas Perempuan, kemudian Kemenek PPA, kawan-kawan dari LPSK dan dari Komjak, kami kemudian dapat membantu, mendorong agar kasus ini segera P21. Nah, setelah kasus ini P21, ternyata untuk tahap 2, jadi istilahnya kalau P21 berarti sudah dinyatakan lengkap ya berkasnya. Kemudian untuk tahap 2 berarti harus ada penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk bisa dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini yang ternyata tersangka memang dari dulu tidak kooperatif, Mbak. Jadi sudah dinyatakan P21 dan diminta secara sukarela untuk menyerahkan diri, tetapi yang bersangkutan malah kabur sehingga kemudian masuk DPO dan kemudian membangun narasi-narasi misalnya seolah-olah dia dikriminalisasi, kemudian dia jadi korban fitnah dan mengerahkan massa. Ini yang sangat kami sayangkan. Nah, polisi berupaya untuk melakukan penangkapan dan kemudian juga setelah kemarin gagal juga coba untuk melakukan negosiasi karena apapun namanya ini yang menjadi problem adalah si tersangka gitu. Jadi nggak benar jika misalnya ini dikaitkan dengan misalnya yang bersangkutan anak dari kiai dan kemudian ini kaitannya dengan serangan terhadap pondok pesantren dan sebagainya. Jadi itu narasi-narasi tersebut hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, polisi kami dorong juga untuk setelah kemarin gagal, maka diharapkan untuk segera berupaya untuk menangkap yang bersangkutan atau yang bersangkutan secara elegan ya, karena ini equality before the law ya. Jadi semua orang sama di hadapan hukum, maka yang bersangkutan dapat menyerahkan diri untuk kemudian diproses di pengadilan. Untuk membuktikan apakah yang dikatakan itu fitnah atau tidak itu buktikan di pengadilan. Seperti itu. Iya, saya sampaikan juga di sini, kami juga sudah berupaya untuk mewawancara, mengundang dari Polda Jawa Timur untuk ikut dalam diskusi ini, tapi tidak bersedia hadir. Kami sudah mencoba sejak kemarin. Mbak Pungki, apakah Mbak Pungki juga, kalau misalnya tadi mengatakan apakah ini menyerang kiai dan segala macam, memang itu narasi yang dibangun. Tapi kemudian ketika muncul video yang tadi juga kami tayangkan, ada permintaan dari ayahanda tersangka yang meminta tolong jangan ditangkap, kami selesaikan ini dengan kekeluargaan dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada polisi dan seolah-olah mengiyakan, lalu setelah itu polisi langsung gulung, langsung mundur. Jadi itu ada kesan ketidakberdayaan polisi di sini, Mbak Pungki.
Itu salah satu upaya persuasif yang coba dilakukan oleh Kapolres ya. Jadi Kapolres mencoba untuk approaching bapak dari si tersangka, karena tersangka ini selalu bersembunyi di mana saja ya, termasuk bersembunyi di balik bapaknya seperti itu. Nah, kemudian bapaknya mengatakan bahwa ini adalah fitnah dan kemudian anaknya menjadi korban fitnah dan nantinya akan coba diselesaikan secara kekeluargaan, dan polisi Pak Kapolres manggut-manggut seperti itu. Nah, ini tindakan Kapolres ini kami melihat karena ini upaya persuasif, upaya-upaya yang coba dilakukan untuk supaya tidak ada benturan antara polisi dan santri, karena di situ dilakukan di hadapan ratusan santri. Jadi dikhawatirkan juga nanti justru akan menimbulkan gejolak sehingga akan kontraproduktif ya, karena membenturkan vis-a-vis polisi dan pemuka agama dan kemudian santrinya. Nah, oleh karena itu kita minta ketika ini sudah gagal ya, nggak berhasil menangkap si pelaku, kita berharap ada evaluasi dan kemudian segera ada upaya untuk penangkapan, itu yang pertama. Yang kedua juga kami berharap kepada tersangka untuk menyerahkan diri, dan ketiga kami juga menghimbau kepada publik, terutama kepada pendukung-pendukung ya dari pondok pesantren itu, untuk memahami bahwa yang dilakukan polisi itu adalah upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh tersangka. Jadi ini adalah upaya negara dalam melindungi korban, terutama kasus kekerasan seksual yang harus menjadi perhatian serius negara, seperti itu. Mbak Putri. Iya, saya ke Mbak Mariana sekarang. Mbak Mariana termasuk salah seorang yang memantau kasus ini sejak awal ya Mbak Mariana. Anda melihat sama sekali tidak ada progres dari penanganan kasus ini, semakin mundur? Ya, memang ini sudah lama sekali ya jangka waktunya, dan sampai sekarang pun sudah di ujung tanduknya pun akhirnya tidak ada realisasi yang bisa membuat korban itu mendapatkan keadilan melalui proses pengadilan ya. Betul tadi seperti yang Mbak Pungki bilang, seharusnya secara jantan serahkanlah diri Anda ya, kemudian masuk dalam proses pengadilan, dan di situ buktikan bahwa kalau memang merasa tidak bersalah, merasa difitnah, lebih baik dibuktikan di pengadilan. Karena kerja polisi itu saat ini memang dituntut untuk betul-betul membantu kasus-kasus kekerasan seksual. Dan ini kasus yang hampir setiap 1 dari 3 perempuan Indonesia itu mengalaminya. Dan kalau ini sampai bisa dibiarkan dan juga termasuk tersangka tidak menyerahkan diri, maka ini menjadi pelajaran bahwa keperkosaan itu dibolehkan atau diwajarkan dan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, dan itu akan menyakiti banyak perempuan Indonesia, juga anak-anak perempuan dan orang tua mereka. Dan mengenai berlindung dengan ayahnya sebagai tokoh agama, tentu saja sebagai orang tua mungkin lebih percaya anak ya, karena merasa tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi bahwa ini kita hidup di negara hukum dan kita ingin menghapuskan kekerasan seksual, maka sebaiknya ini segera diselesaikan. Begitu kira-kira dari saya, Mbak Putri. Mbak Mariana, kalau misalnya Anda melihat sekarang apa yang terjadi, dampaknya kepada korban terutama dan keluarganya jika tersangka tidak kunjung ditangkap, karena sekali lagi ini ada relasi kuasa yang memang biasanya terjadi dalam kasus-kasus perkosaan. Yang terjadi adalah banyak kemungkinan dari kasus yang sama, itu adalah ancaman. Kalau hukum tidak dihormati, tidak dihargai, maka, dan ini sebagai hal yang wajar, maka yang paling mengalami penderitaan adalah korban. Dia akan mengalami ancaman, diminta untuk membungkam, ya kan? Tidak hanya dirinya saja, tapi juga keluarganya, teman-temannya, sekolahnya, ya kan? Guru-gurunya mungkin yang dekat dengan dia, yang membela dia. Jadi, dan juga kalau ini sampai dibiarkan terus, maka akan terus berulang kejadian perkosaan. Juga untuk laki-laki yang lain, pelaku-pelaku yang lain. Kira-kira begitu.
Iya, Mbak Pungki, kalau misalnya khusus yang kasus ini, kalau kita lihat sudah sampai berganti Kapolda, ini yang sekarang Pak Niko Afinta ini adalah yang ketiga kalinya diganti. Kemudian apakah polisi tidak ada cara selain juga tidak terikut dengan narasi yang dibangun itu, Mbak Pungki? Karena itulah yang saat ini dilihat oleh masyarakat. Ya, ini tetap akan jalan, Mbak. Jadi setelah upaya yang tadinya gagal, maka kami mendorong perlu ada evaluasi untuk gunakan cara-cara pendekatan yang lain seperti itu. Dan saya optimis ini akan dapat segera ditindaklanjuti ya, karena sebetulnya kan polisi juga sudah pantau ya posisi yang bersangkutan ada di mana, tinggal nanti bisa segera tangkap gitu. Tapi di sisi lain, polisi juga masih mencoba upaya-upaya untuk melakukan negosiasi dan kami berharap sebetulnya pihak-pihak yang melindungi itu mesti harus sadar bahwa ini yang permasalahkan adalah masalah pidana perkosaan. Nah, oleh karena itu bagi pihak-pihak yang melakukan perlindungan terhadap tersangka ini akan dikenai jeratan hukum karena kemarin ketika upaya penangkapan yang gagal itu ada juga yang dikenai pidana terkait dengan obstruction of justice. Jadi ada 5 orang dan kemudian terkait juga termasuk kepemilikan airsoft gun itu juga menjadi masalah. Tapi ini kan bukan masalah utama sebetulnya. Yang utama adalah kasus perkosaannya itu sehingga tersangka mesti harus menyerahkan diri seperti itu, Mbak. Iya, yang pasti kita sama-sama menunggu, publik menunggu, yang pasti Mbak Pungki dan juga Mbak Mariana, kita sama-sama mengawal ya, Komnas Perempuan juga sama-sama mengawal, kami media juga sama-sama mengawal, karena harapannya sekarang memang ada di penegakan hukum agar seadil-adilnya bagi para korban. Tidak ada lagi jalan lain. Jadi satu-satu yang harus dilakukan adalah polisi segera bertindak, menangkap, diadili. Baik, terima kasih Mbak Mariana, terima kasih banyak Ibu Pungki sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom.